Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Anissa Wahida dengan NIM 2213201064 kelas 2B Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas seputar korupsi. Yuk langsung aja kita lihat video selanjutnya. Tahu nggak sih teman-teman, menurut Transparency International, tingkat korupsi negara Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara di dunia yang melakukan survei indeks dan memiliki skor indeks persepsi korupsi sebesar 34 dari skala 0 sampai 100. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang terkorup kelima di Asia Tenggara. Selanjutnya, apa sih itu korupsi? Menurut Wikipedia, korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, sekarang apa aja sih jenis-jenis korupsi? Yang pertama adalah suap menyuap. Contohnya saja, saat seseorang yang melanggar lalu lintas, lalu datanglah polisi yang ingin menilang. Namun ujung-ujungnya orang tersebut malah memberikan sejumlah uang kepada polisi agar ia tidak ditilang. Yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan. Contohnya, seperti seorang bendahara kelas korupsi yang korupsi terhadap uang kas pada saat ada pengeluaran, ia tidak menulis sisa pengeluaran kas sebagaimana mestinya. Ini merupakan korupsi. Ketiga yaitu kecurangan. Contohnya saja, seorang tukang yang disewa oleh pemerintah untuk membangun jembatan. Di perjanjian, si tukang mengatakan akan memakai bahan dengan kualitas yang bagus. Namun, jembatan tersebut ujung-ujungnya tidak tahan lama dipakai oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah harus membangun lagi jembatan yang rusak tersebut. Hal lain yang sering terjadi yaitu menyontek. Keempat, gratifikasi. Contohnya, seorang pejabat di sebuah instansi pemerintahan yang mendapat sebuah hadiah mobil dari orang yang tidak ia kenal. Jika dalam waktu sebulan pejabat tersebut tidak melapor ke KPK, maka ia akan masuk penjara. Terakhir yaitu pengadaan. Biasanya para penyelenggara negara melibatkan keluarga mereka untuk memegang proyek dari sebuah kegiatan pengadaan. Tindakan atau perbuatan mahasiswa secara tidak sengaja maupun sengaja, baik itu di kampus atau di luar kampus, seperti mencopot tugas teman, titip absen saat tidak datang ke kampus dengan teman, dan telat datang ke kampus, ini merupakan contoh korupsi kecil yang terjadi pada mahasiswa. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi korupsi yang tadi? Yang pertama yaitu dengan sistem penggajian yang layak, yang kedua larangan menerima suap dan hadiah, yang ketiga perhitungan kekayaan, yang keempat hukuman yang setimpal, yang kelima yaitu pengawasan masyarakat, dan yang paling terpenting adalah katakan tidak saat ada tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi seputar pembahasan tentang korupsi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.